Bapak Farhan. Pertama, jalur antri tol wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali hadir bersama saya Farah Nadia Wardatun Nasyifa dalam seputar kabar Madrasah Banyus Mandawangi. Dan pemirsa, berikut hot news hari ini. Jumat 14 Juni 2024, Mandua Banyuwangi sedang mengadakan kegiatan diklat calon Dewan Ambalan. Kegiatan diklat ini dilaksanakan di Gumuk Kancil yang diikuti oleh seluruh pembina dan anggota Dewan Ambalan serta calon Dewan Ambalan. Kegiatan hari ini diawali dengan check-in dan makan pagi yang bertempat di Mandua Banyuwangi. Setelah itu, dilanjutkan dengan perjalanan menuju Gumuk Kancil dengan menaiki kendaraan besar yang bisa disebut dengan truk. Sesampainya di lokasi, kegiatan ini dimulai dengan apel pembukaan dan membangun tenda serta dapur umum. Kegiatan dilanjutkan dengan materi teknis kepramukaan, sweeping, materi administrasi kepramukaan, dan sosialisasi pramuka Garuda. Kegiatan diklat ini juga dilaksanakan selama 2 hari ke depan, tepatnya sampai dengan hari Ahad. Dilanjutkan kegiatan diklat hari kedua dimulai dengan kegiatan halang rintang, outbound, materi problem solving, serta materi public speaking. Dan nantinya akan ada kegiatan renungan, pengukuhan calon Dewan Ambalan dan serah terima jabatan yang dilaksanakan sekitar pukul 2 pagi. Selanjutnya, kegiatan hari ketiga merupakan kegiatan hari terakhir yang dimulai dengan kegiatan senam pagi, game, serta sapu jagat. Dan ditutup dengan apel penutupan serta langsung kembali ke madrasah. Untuk berita selengkapnya, kita telah terhubung dengan rekan Dwi yang akan mewawancarai Kagudep serta Waka Kesiswaan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekarang saya sudah bersama pembina dari Dewan Ambalan, Kak Rion. Kak Supriyo. Oh, Kak Supriyana. Di sini sebagai pembina apa? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Supriyono selaku Kepala Gugus Depa, ya, atau yang biasa disebut Kagudep selaku Kagudeppa, ya, di Gugus Depan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Sebagai Kak Gudep ya. Kagudep, ya. Oke, gimana nih kabarnya di sore hari ini yang lumayan cerah nih Kak Yon? Wah, alhamdulillah kabarnya yang pertama sehat ya, tentunya. Ya, pasti yang pertama tentunya sehat. ya. Itu harapan saya juga gitu. Dan yang kedua adalah kabarnya itu sangat menyenangkan. Oke, menyenangkan karena apa ya Kak Yon? Karena suasana deburan ombak, karena kita berada di pantai ini ya, ini di dekatnya pantai Gumuk Kancil, Kecamatan Pesanggaran. Jadi kalau di sini itu nuansa alaminya itu muncul gitu loh ya. Jadi dari segi bumi perkemahannya itu juga layak. Maaf ya, ini enggak promosi loh ya. Tapi memang kami pramuka, dari pramuka ini untuk kegiatan istilahnya kegiatan akhir periode itu kepada adik-adik Dewan Ambalan itu saya mengajak mereka yang setengahnya itu bukan kemah wisata tapi setengahnya adalah semi refreshing. Iya. Karena di semester 1 itu untuk teman-teman Dewan Ambalan atau adik-adik itu mereka fokus kepada kegiatan kemah MBC atau kemah besar yang dimana dimaksudkan salah satunya juga untuk kegiatan siar untuk madrasah gitu ya. Siar untuk madrasah. Nah, ini adalah kemah akhir tahun yang dimaksudkan untuk memberikan pembekalan pada adik-adik calon Dewan Ambalan baru atau penerus Dewan Ambalan. Kemudian bentuk dari acara ini tuh seperti apa aja? Oke, jadi bentuk kegiatan ini murni diklat. Ya, diklatnya itu gini.
diklat yang berada di alam bebas atau di alam terbuka, kan kadang ada ya diklat itu yang ada di dalam ruangan semacam kayak auditorium, aula dan lain sebagainya gitu ya. Kalau ini karena ini pramuka, kaitannya dengan cinta alam dan kasih sayang sama manusia, maka ini bentuknya diklat itu saya taruh di alam terbuka. Terus yang kedua, nanti juga ada outbound. Outbound yang kaitannya dengan penguatan. Penguatan apa itu, Pak? Penguatan mental adik-adik ketika menghadapi adik-adik itu menghadapi tantangan-tantangan terbaru. Gitu. Jadi biar mereka juga ketika ditaruh di alam terbuka semacam ini, mereka tahu medan. Maksud kami itu seperti itu. Maksudnya kepada calon Dewan Ambalan baru ini nanti diharapkan kinerja ke depannya nanti siap menerima tantangan-tantangan terbaru ketika di alam terbuka, apa saja yang perlu disiapkan dan apa saja yang harus mereka siasati ketika menghadapi sebuah resiko baru. Jadi semacam itu nanti dilakukan dalam bentuk outbound. Kalau untuk diklat materi, diklat pemberian materinya nanti yaitu seperti yang ada dilakukan di belakang kita ini, itu ada di situ pemberian materi yang dilakukan yang diberikan oleh langsung dari Kapus Diklat, Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Kepramukaan Warcap Kabupaten Banyuwangi. Ini gitu. Ya. Kemudian harapan Pak Yon, harapan Kak Yon untuk calon Dewan Ambalan ya atau CDA dalam mengikuti kegiatan itu harapan Harapannya yang pertama adalah agar adik-adik calon Dewan Ambalan ini mereka mampu mandiri berprestasi. Oke, saya slogan ya. Betul, ya harus karena kita berada di bawah naungan Naungannya madrasah. Madrasah Mandua Banyuwangi. Maka harapan saya adik-adik benar-benar menjadi calon generasi penerus Dewan Ambalan yang mereka mandiri prestasi. Terus yang kedua, mereka itu juga biar menjadi calon-calon yang tangguh. Dalam arti tangguh bagaimana, Kak? Tangguh ya, tangguh secara fisik, mental, baik skill intern maupun yang skill di luar kemampuan adik-adik. Jadi semacam contohnya seperti apa, Kak? Mereka mampu mengelola sebuah event kegiatan dalam bentuk perkemahan. Itu harapan saya seperti itu. Jadi harapan kami selaku Kadep, adik-adik itu mereka yang pertama tadi adalah untuk agar mereka bisa mandiri dan berprestasi ya. Terus yang kedua tangguh, yang ketiga inovatif mencari hal-hal yang baru, yang karena pramuka itu kan sifatnya, mohon maaf ya, pramuka itu sifatnya harus mengikuti perkembangan zaman. Ya. Contoh aja kayak gini, misalkan kita sekarang melakukan sebuah kegiatan perjari. Kalau dulu kegiatan perjari itu menggunakan tanda jejak. Pernah nggak? Pernah ya gitu ya. Jadi menggunakan tanda jejak yang ditaruh di pohon-pohon, di bangunan-bangunan. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu pramuka harus mengikuti perkembangan zaman yang nantinya mereka itu kayak pegang gadget itu. Gadget. Benar mati saya itu. Jadi tinggal mereka itu di-Sherlock dengan menggunakan titik koordinat. Ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan peta. Peta itu di pelajaran di kepramukaan. Selain di geografi, di kepramukaan pun juga ada membaca yang namanya membaca peta. Ada peta buta. Nah, ini membaca koordinatnya. Jadi sekian koordinat sekian derajat dikirim ke grup kelompok masing-masing sangga. Habis itu adik-adik berjalan sesuai mengikuti koordinat itu. Itu salah satu inovatif pramuka mengikuti perkembangan zaman. Semakin inovatif. Betul sekali. Terus yang berikutnya adalah tentang apa tadi? Harapan untuk CDA-nya ya, itu ya menjadi pramuka yang inovatif itu tadi sudah ya. Mandiri prestasi, tangguh, inovatif, dan lain sebagainya. Tentunya tidak lupa juga harapan kami setelah adanya kegiatan ini benar-benar
membekas untuk adik-adik, baik itu adik-adik calon Dewan Ambalan dan kepada adik-adik Dewan Ambalan yang saat ini dalam periodenya. Artinya apa? Artinya gini, ketika si adik-adik Dewan Ambalan itu kan murni itu dalam arti pengelolaan secara umum itu yang memberikan adalah yang mengelola kegiatan ini adalah Dewan Ambalan periode ini. Jadi kami selaku Kakudep, selaku pembina, kami sifatnya hanya pendampingi. Nah, jadi kami hanya pendamping kegiatan. Dalam arti semua pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai dengan eksekusi, dalam arti eksekusi bukan eksekusi mati ya. Tapi ini dalam arti eksekusi itu pelaksanaannya, bahasa enaknya pelaksanaannya itu murni dari teman-teman Dewan Ambalan. Nah, jadi itu harapan kami selaku, ya mohon maaf karena saya juga bapaknya. Kalau penanggung jawab sepenuhnya di kepramukaan di Madura Banyuwangi itu kan mulai dari Kamagus ya, Kamagusnya Bapak Haji Seroji, terus kami Kamagus, ke bawah lagi strukturnya ada Kakudep, Kepala Gugus Depan itu adalah kami Supriyono dan dibantu oleh Kak Naning. Terus Kak selaku Kakdepi untuk Dewan Pembinanya itu ada Kak Dian itu ya biasanya yang terkenal di Dian, terus yang untuk pembina putranya itu ada Kak Iqbal. Macam. Oke. Kemudian harapan kesan dan pesan Pak Yon untuk acara acara hari ini sampai hari Minggu ya Pak ya? Iya. Itu apa kesannya? Kalau kesannya karena ini hari yang pertama ya. Hari yang pertama kesannya luar biasa. Saya acungi dua jempol tangan saya ajukan kepada adik-adik karena kinerjanya mulai dari persiapan mendirikan tenda tadi sekitar jam 9:15 itu sudah nyampe sini. Saya melihat gerak cepatnya adik-adik itu kesannya sangat menyenangkan. Dalam arti kami puas selaku pendamping itu puas. Ya, untuk pesannya adalah harapannya dengan diadakannya kegiatan diklat ini, diklat calon Dewan Ambalan ini, harapan besar pesan saya adalah kepada adik-adik itu agar menjadi jiwa-jiwa yang tangguh. Ya. Jadi pesan saya juga agar adik-adik itu bisa menempatkan diri di suatu lingkungan yang baru. Kalau mungkin di dalam madrasah kan biasa. Ini di lingkungannya orang seperti apa? Nah, harapan saya kesannya tata krama itu dijaga, menghormati sesama itu juga dijaga. Terus yang berikutnya adalah menjaga lingkungan tinggal, tempat tinggal mereka itu. Bumi perkemahan ini tadi didirikan itu merupakan tempat tinggal buat kalangan pramuka yang tinggal di alam terbuka. Biar mereka itu bisa menjaga keadaan kelestarian alam dan lain sebagainya. Itu pesan dari saya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Siap. Kan sudah diberitakan Pak kalau pramuka itu sudah tidak diwajibkan ya di sekolah. Iya. Nah, menurut Bapak menurut Kakak nih, tanggapan rakyat untuk berita tersebut itu bagaimana? Saya sebagai saya termasuk generasi penerus pramuka ya, mendengar berita yang semacam itu, kalau saya tetap positive thinking. Karena apa? Kalau melihat fase-fase sesuai dengan aturan-aturan yang tertera di dalam anggaran dasar rumah tangga pramuka, jadi ada pramuka itu kalau sekarang sifatnya kan nanti ke depannya itu kan apa ya istilahnya non wajib kan. Kalau dulu kan ekstra wajib ya. Kalau sekarang
tetap gugus depan harus tetap ada. Gugus depan harus ada, cuma perekrutan anggotanya itu yang nanti insya Allah ya sukarela, karena ya sesuai dengan semboyan kepramukaan kita itu juga harus anti partai politik, sukarela dan lain-lain. Ini memang barang siapa yang memang memiliki jiwa pramuka katakanlah sejak dini, sejak usia siaga sampai dia ke penegak, barangkali mau meneruskan, ya monggo kita terima. Karena kita sudah punya rumah di dalaman Dua Banyuwangi itu ada rumahnya. Kita sudah punya naungannya, jadi semacam itu. Kita punya gugus depannya, tinggal mengisi orangnya. Nah ini yang di belakang kita ini sekarang ini adalah calon pengurus organisasinya. Jadi semacam itu. Oh ya, saya juga terkait dengan itu tadi ya, pramuka wajib dan tidak wajib tadi. Jadi gini, ini enaknya panggilnya apa ini? Kak, apa Mbak, apa Dek, apa Bu, apa Tante, apa gimana? Dipanggil Dwi, nama saja. Oh, Dwi, gitu. Adik aja ya, Adik aja, adik Dwi ya, karena ini momennya kan wawancaranya di Iya, pramuka ya. Adik kakak gitu Mm, kan. itu malah lebih enak itu ya. Jadi untuk adik Dwi, jadi saya selaku Kadep itu ingin menyampaikan bahwasanya siapapun yang mulai sejak awal di gugus depan Mandua Banyuwangi masuk diterima sebagai tamu tamu ambalan, maka sampai kelas 12 pun mereka juga tetap anggota kita. Oh, walaupun sudah aktif di Sinar Ambalan. Betul, mereka tetap statusnya adalah anggota pramuka kita. Karena nama-nama mereka tercatat di gugus depan, di Kuaran, ranting itu ya, dan di Cilacap kabupaten. Jadi walaupun seandainya misalkan ya adik Dwi misalkan dulu kelas 10 ikut pramuka, kelas 11 sekarang saya sudah tidak ikut pramuka, tapi statusnya adik Dwi tetap anggota pramuka gugus depan Mandua Banyuwangi sampai kelas 12. Jadi semacam itu ya. Jadi di pramuka itu tidak ada batasan. Ya. Terima kasih, ada tambahan lagi mungkin dari kalian. Untuk saat ini tambahannya belum ada, insya Allah nanti atau kapan nanti disambung lagi. Mudah-mudahan saya juga berharap kepada tim jurnalis bisa mendampingi kami meliput setiap gerak kegiatan kami untuk dijadikan sebagai ajang promo kegiatan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Terima kasih saya Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya di sore Iya. hari ini. Kalau mungkin kalian habis ini mau ke pantainya atau gimana rencananya? Rencananya saya juga pengennya jalan-jalan ke tepi pantai sambil melihat matahari tenggelam. Nah, saya kok muat cuacanya kok sepertinya Berawan ya? berawan ya, males tersenyum gitu ya. Jadi karena cuaca males tersenyum ya nanti insya Allah nanti juga hanya sekedar nongkrong aja di tepi pantai. Mungkin mau ditemenin oleh Dwi sambil bikin konten lagi. Ya, nanti sama teman-teman Oh, juga iya. bareng-bareng. Iya. Monggo. Dan ini saya sangat bahagia sekali karena kegiatan kepramukaan seperti ini kami didampingi. Tadi ada tim, ini namanya tim apa? Tim News Mandawangi. Tim News Mandawangi yang giat senantiasa mengawal kegiatan madrasah, gitu ya. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya, supportnya kepada kami. Karena kalau kami sendiri yang melakukan peliputan, nanti kegiatan yang lain tidak terhandle. Tapi kalau sudah ada tim semacam ini, paling tidak hari ini sudah ada rekaman yang bisa di-up untuk berita-berita. Terima kasih Ya. Kak Yon, sudah mengangkat waktu. Sama-sama. Terima Ya. kasih juga teman-teman.
Baik, terima kasih rekan Farah. Dengan Dwi Masito di sini sedang bersama Bapak Ansori selaku Waka Kesiswaan Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi. Selamat sore Pak Ansori, gimana Sore. kabarnya? Alhamdulillah, Oke. sehat. Sehat-sehat. Gimana nih semangatnya Pak Ansori dalam menghadiri undangan ya dari acara Dewan Ambalan? Semangatnya semangat banget. Mulai tadi saya datang ke madrasah pagi, terus sholat Jumat. Ini berlanjut. Bawa anak OSIM, bawa anak duta, bawa jurnalis juga ke sini. Iya. Ini bermalam bermalam. di sini. Satu hari sampai besok pagi. Sampai besok pagi. Oke. Menurut Bapak acara ini tuh apa? Gini ya, karena di kita di Mandua Banyuwangi itu ada Dewan Ambalan, dan ini kebetulan pelatihan calon Dewan Ambalan angkatan 2024-2025. Nah, karena ini merupakan pelatihan bagaimana ke depannya Dewan Ambalan yang sebagai penerus dari sebelumnya ini betul-betul baiklah dari sebelumnya, kalau bisa usahakan seperti itu dan membawa nama baik madrasah kita. Oke, jadi bisa membawa nama baik sekolah gitu ya Pak ya? Betul. Terus kemudian harapan Bapak dari diadakannya acara ini tuh untuk apa? Yang penting begini, karena terus terang di tiap-tiap sekolah itu kan ada pramuka. Nah, dengan adanya diadakannya pelatihan Dewan Ambalan ini, ke depannya anak-anak yang masuk di dalamnya itu betul-betul menjadi yang mandiri, menjadi kita sendiri yang lebih baik ke depannya, dan juga madrasah itu biar nama madrasah dengan adanya Dewan Ambalan itu juga lebih baik kan gitu. Nah, dengan adanya Dewan Ambalan ini, maka di madrasah kita itu akan nama madrasahnya itu lebih mencuat lagi gitu. Bisa lebih dikenal lah. Kemudian kalau kesan Bapak terhadap acara ini itu mungkin apa? Wow, kesannya baik banget di sini ini. Malah saya pinginnya ndak pulang ini sampai terakhir ini. Tempatnya asik banget. Kerasan di sini. Jadi pokoknya pulang dari sini datang ke madrasah, undang teman-teman di sana, ayo datang ke Kemo Kancil. Sambil rekreasi itu aja di sini, enak banget. Yang penting adik-adik di sini yang kemah di sini, ngadakan pelatihan di sini, bagaimana kesannya ke masyarakat sini, membawa nama baik madrasah, menjaga kebersihan, akhlaknya, pokoknya itu dijagalah biar kesan madrasah Mandua Banyuwangi itu baik di lingkungan sini. Oke, baik kalau begitu. Oh ya, Pak Ansori, satu lagi pertanyaan. Kan sudah diberitakan nih kalau pramuka itu katanya sudah tidak diwajibkan. Nah, menurut Pak Ansori, pendapat dari Pak Ansori sebagai Waka Kesiswaan itu apa untuk menanggapi hal seperti itu? Oke, barusan kebetulan ada dari Warcap yang menjelaskan, saya juga bertanya masalah itu. Nah, sebenarnya itu tetap ada, ibaratkan rumahnya itu ada di tiap-tiap sekolah atau madrasah ya. Yang tidak diwajibkan itu sebenarnya begini. Jadi perekrutan itu tidak diwajibkan, tapi seakan-akan sukarela mengikuti kepramukaan itu. Jadi maksudnya tidak diwajibkan, bukan langsung dihapus, tetap ada. Itu menurut dari Warcap barusan, tetap ada, cuman pesertanya itu sukarela kayak gitu. Jadi yang mau-mau aja gitu. Yang mau-mau aja, insya Allah seperti itu. Oke. Ya udah, baik, terima kasih Pak Ansori sudah sama-sama. meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya. Semoga tetap semangat sampai Amin. besok ya. Tetap semangat dampingi teman-teman. Oke. Terima kasih rekan Farah. Saya Dwi Masito menyampaikan terima kasih. Kamu apa? Kelurahan. RT. Satu tenda satu.
Baik pemirsa, kini saya sedang bersama dengan kakak siapa kalau boleh tahu? Kusno Abi Wibowo, Sebagai Kepala Pusdiklat Macan Putih Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Banyuwangi. Oke, Kak Kusna ya? Iya, betul. Oke, gimana Kak kabarnya di malam hari ini yang hangat di depan api unggun? Ya, merasa hangat sekali, kita bangga punya adik-adik yang punya semangat untuk berlatih pramuka di Pancer ya, di Pancer Kecamatan Pesanggaran. Dalam hal ini perkemahan ini akan membawa efek positif terhadap adik-adik dalam rangka menanamkan jiwa menghayati alam terbuka. Karena di dalam metode kepramukaan itu kita berlatih harus di alam terbuka. Kemudian di samping itu adik-adik belajar untuk survival, bagaimana dia mempertahankan diri untuk tetap hidup dari serangan-serangan alam sekitar, baik itu dari yang terkecil misalkan nyamuk, atau bagaimana dia bisa mempertahankan diri supaya mengatasi kelaparannya, bagaimana mengatasi kelelahannya. Banyak hal positif yang dapat diterima oleh adik-adik. Ini satu kebanggaan bahwa adik-adik ini sebagai generasi penerus bangsa. Kalau adik-adik punya semangat semacam ini, ke depan Indonesia kami yakin 2045 generasi emas akan tercapai. Oke. Jadi sepenting apa sih menurut Bapak pramuka di dalam kehidupan itu? Di dalam kehidupan pramuka belajar bermasyarakat. Bagaimana kehidupan di masyarakat itu macam-macam kan, masyarakat itu ada masyarakat marginal, masyarakat perkotaan, masyarakat dari segi strata ekonomi golongan rendah, menengah, atas. Bagaimana dia bisa bergaul dalam rangka dia menjadi seorang pemimpin di masyarakat. Karena di dalam pramuka ini sudah berlatih praktek menjadi seorang pemimpin yang baik. Itu salah satu di antaranya. Banyak hal yang harus kita sebutkan. Tidak hanya sekedar sebagai pemimpin. Minimal dia mampu untuk memimpin dirinya sendiri sebagai warga negara. Kalau dia sudah mampu menjadi pemimpin dirinya sendiri, menjadi warga negara Indonesia, berarti dia adalah orang yang cukup memberikan sumbangan besar kepada negara ini untuk menjadi negara yang aman, adil, makmur, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Oke, Masya Allah. Kemudian kalau menurut Bapak benefit yang bakalan mereka rasakan dari mengikuti kegiatan diklat ini tuh apa ya Pak kira-kira? Diklat ini tidak begitu selesai diklat dapat dirasakan. Tetapi nanti efeknya, namanya pendidikan tuh 5-10 tahun baru dapat dirasakan. Misal ketika dia itu mendaftar kepada satu kepolisian misalkan atau tentara, dia akan merasakan, oh iya betul, waktu itu saya diajar oleh pembina saya begini. Ini dia akan merasakan. Itu kalau dia menjadi polisi. Kalau dia menjadi masyarakat, oh betul, cara memimpin musyawarah itu bagaimana. Ternyata di pramuka sudah dipraktekkan. Oh betul, bagaimana cara mengatasi ketika ada gempa, ketika ada bencana alam. Dia sudah ready untuk menyiapkan diri, mengantisipasi terhadap bencana alam, sehingga dia itu akan sangat bermanfaat bagi dirinya. Tidak 1-2 hari dapat dirasakan, masih 4-5 tahun atau 10 tahun baru dapat dirasakan. Yang jelas bagi dia adalah pendidikan diri sendiri untuk lebih mandiri dalam hal mengatasi segala permasalahan. Orang hidup ini akan dihadapkan kepada satu masalah. Tapi bagi orang yang sudah sering pramuka seperti kayak Mas, permasalahan pasti dapat diatasi. Oke, baik kalau begitu. Kemudian harapan Bapak untuk para pemuda penerus pramuka untuk masa depan itu apa ya kira-kira? Pertama, adik-adik ini dari Bantara kami harap untuk meningkat pendidikannya menjadi laksana. Setelah laksana, adik-adik harus menjadi Garuda. Nah, di Garuda itulah betul-betul segala permasalahan, segala ilmu sudah terangkum di situ.
dia begitu sewaktu-waktu diterjunkan ke masyarakat ready. Tuh, harapan saya adik-adik ini ya terakhir adalah menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Itu tujuan gerakan Pramuka. Jadi menjadikan mereka punya karakter yang bagus, dengan kata lain punya akhlakul karimah. Ini yang kita harapkan. Jadi bukan sekedar poya-poya, menikmati makanan, bermain, senang, tepuk tangan, bukan. Itu kan sekedar hiburan, melepas lelah atau refreshing. Tapi inti tujuan terakhir adalah menjadikan adik-adik sebagai generasi muda yang berkarakter. Karakter sebagai bangsa Indonesia, karakter Pancasila. Sebagai umat Islam punya karakter akhlakul karimah. Begitu. Oke, kemudian kan akhir-akhir ini tuh diberitakan ya Pak masalah pramuka yang katanya sudah tidak diwajibkan ya. Kalau menurut Bapak sendiri itu bagaimana? Terhadap Permendikbud 12 tahun 2023 pramuka dihapus. Menurut berita semacam itu, kenyataannya begini, perlu dipahami bahwa asal muasalnya ada ekstrakurikuler wajib itu Permendikbud 63 2014. Di situ ada 3 aplikasi caranya. Satu reguler. Reguler itu gerakan pramuka yang dikelola oleh gugus depan dengan cara sukarela. Adik-adik masuk menjadi pramuka itu sukarela, tidak paksaan, tidak diwajibkan oleh sekolah. Tapi adik-adik dengan senang hati sukarela masuk gerakan pramuka. Itu reguler. Kemudian yang kedua aktualisasi. Itu Permendikbud 63 2014. Aktualisasi itu aplikasinya begini. Guru, bukan pramuka. Guru mengajar, misalkan guru mengajar bahasa Inggris. Dalam menyampaikan mata pelajaran itu, salah satunya menggunakan metode kepramukaan. Nah, metode kepramukaan yang punya cuma pramuka sudah didaftarkan di Kemenkumham. Nah, oleh karena itu guru kalau mengajar bahasa Inggris dengan metode kepramukaan, logika hukum harus izin kepada gerakan pramuka. Kalau tidak izin itu pelanggaran. Nah, supaya tidak izin maka guru harus KMD. Jadi guru mengajar bahasa Inggris dengan pakaian seragamnya ya seragam guru, murid-muridnya ya pakaian murid-murid sekolah, bukan pramuka. Tapi guru meminjam metode kepramukaan. Nah, sekarang di Permendikbud 12 2003 itu tidak dipakai, tidak berpengaruh sama sekali. Sebelum ada Permendikbud 63 2014, pramuka sudah sukarela. Dan sejak lama mulai Orde Baru sampai sekarang pramuka justru lebih diminati, lebih pramuka dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010. Itu dasar hukumnya. Maka dengan dihapusnya ekstrakurikuler wajib oleh Menteri Pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kegiatan pramuka. Justru pramuka semakin diminati oleh para pemuda karena pelayanannya menyenangkan, pelayanannya bersahabat, karena kakak dan adik, tidak ada bapak dan anak. Inilah keakraban di dalam gerakan pramuka. Sekali lagi tidak ada pengaruhnya. Dan sekarang menurut informasi tiap-tiap sekolah tetap harus memberikan fasilitas gugus depan. Dengan catatan peserta masuk gugus depan gerakan pramuka itu sukarela. Demikian. Karena kita di depan api unggun, jadi itu asapnya ke arah kita, anginnya. Oke, terima kasih Bapak. Terakhir, boleh apa mau dilanjut lagi? Monggo, silakan kalau mau dilanjut. Panjenengan ada yang mau dilanjutkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Ya. Boleh minta kesan dan pesannya untuk acara ini mungkin sampai hari Minggu besok. Kesan dan pesan saya, pertama saya melihat dari Sangga Kerja, dari Dewan Ambalan, betul-betul mandiri ya. Adik-adik mandiri,
masak-masak sendiri untuk semua peserta. Kemudian calon Dewan Ambalan nampaknya saya lihat dari penampilannya saja sudah ready ya. Kami bangga ya punya, dari sepintas saya melihat sudah bagus. Nah oleh karena itu perkemahan ini tentu akan sangat membawa kesan kepada peserta, terutama yang calon Dewan Ambalan. Mungkin baru kali ini dia berkemah. Insya Allah saya yakin adik-adik dari calon Dewan Ambalan ini akan ready untuk menjadi penerus Dewan Ambalan yang sudah akan purna. Saya harap ke depan adik-adik lebih bergiat lagi. Apapun yang terjadi, kami siap untuk membantu kegiatan pendidikan kepramukaan di Gudeg Pangkalan Man 2 Banyuwangi. Oke, sudah. Terima kasih untuk Bapak yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah nonton. Kembali ke Farah. Baik pemirsa, itulah berita yang dapat kami sampaikan. Saya selaku rekan yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama jalur atau